Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun kita berada, salam sejahtera, Shalom. Sapaan Gembala pada hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 3 dan 6. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika mulut kita mengaminkan ayat-ayat ini, mungkin tidak sedikit orang mereka sulit menyetujui dan menerimanya. Sebab memang kenyataan di dalam hidup ini penuh kesulitan dan penderitaan. Apalagi masa-masa seperti ini di mana banyak hal yang terjadi dan merubah kehidupan kita. Maka pertanyaan kebajikan dan kemurahan Tuhan sesungguhnya ada di mana? Apakah Allah sudah memberhentikannya, tidak memberikannya lagi? Ataukah kita justru yang tidak bisa merasakannya, melihatnya, mendengarnya, dan mengalaminya? Seorang teolog bernama C.S. Lewis berkata demikian, Allah berbisik di dalam kesenangan kita, berbicara dalam keadaan biasa. Namun, ia berteriak di dalam penderitaan kita. Penderitaan adalah alat pengeras dari suara Allah untuk membangunkan dunia yang sedang tertidur. Membangunkan dunia yang sedang tertidur. Nah, menarik sekali ungkapan ini. Menunjukkan manusia di dunia yang cenderung terlelap di dalam segala situasi. Tenggelam di dalam mimpi-mimpinya. Dan mungkin mereka juga tidak peduli lagi kepada sekitarnya, sama bahkan kepada Tuhan sendiri. Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 untuk menginterupsi kesibukan manusia yang membuat manusia terlelap. Pandemi ini mengobrak-abrik seluruhnya, memaksa manusia untuk kembali berpikir dan bertemu dengan Sang Pencipta yang agung itu, dengan membawa segala kerapuhan dan ketidakberdayaan dirinya. Satu-satunya yang diandalkan sekarang hanya Tuhan itu kembali. Bukan dirinya sendiri, apalagi harta yang ada. Pemazmur, yaitu Daud, mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupannya. Namun kita tidak melihat di dalam Mazmur ini tanda-tanda dia bersungut-sungut, dia kecewa, dan dia marah lalu meninggalkan Tuhan. Sebaliknya, dia mengalami Tuhan. Dia bisa melihat Tuhan di balik peristiwa apapun juga, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak. Daud mengungkapkan di dalam ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Daud mengatakan bahwa Tuhan itu menyegarkan jiwanya. Kata menyegarkan bukan seperti saudara dan saya mungkin rasa segar karena cuaca ataupun kita minum suplemen untuk menguatkan kita, obat-obatan. Kata segar di sini dipakai adalah kata membangunkan artinya.
Seperti gembala yang sedang membangunkan domba, mengejutkan mereka karena ada bahaya. Seperti orang yang sedang tertidur, masuk ke dalam mimpi-mimpinya, ditarik kembali keluar, dan dia bangun, dia sadar. Kita bersyukur pada Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia mengasihi domba-dombanya. Dia mengenal namanya satu-satu, nama saudara dan nama saya. Dan dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu keterpurukan kita. Saat kita berjalan dari lembah kekelaman, dia bersama dengan kita. Dan dia siap sedia menarik kita kembali ke jalan yang semestinya. Jalan yang penuh dengan berkat yang Tuhan sudah persiapkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika saya menghubungi seorang anak Tuhan yang keluarganya, dia dan keluarganya itu baru sembuh dari COVID-19, saya terkejut dan saya kagum. Saya sudah mempersiapkan begitu banyak apa yang akan saya bicarakan dengan beliau, nasihat-nasihat dan juga ayat-ayat untuk menguatkan dia dan keluarganya. Sepertinya saya ini sedang berencana untuk membela kedaulatan Allah. Namun siapa tahu justru beliau itu bersaksi dan menguatkan saya. Dia mengatakan saya tidak kecewa. Saya memang sakit sekali. Tapi saya tidak menyalahkan Allah. Justru saya mengalami Tuhan. Saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Saya tahu Immanuel itu sekarang bagaimana Allah beserta dengan saya dan keluarga saya. Saya bisa dengan tulus, saya bisa dengan kerinduan berlutut, berdoa bersama dengan keluarga saya datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah kita adalah sobat yang sejati. Dia gembala yang baik, dan dia mengerti kita, dan dia ingin agar kita selalu dipastikan ada di dekatnya dan mengalami kenikmatan bersama dengan Allah. Nah, saudara, melalui segala kesulitan dan tantangan, bahkan penderitaan yang ada, justru kita akan diajak untuk semakin mengenal Allah. Kita akan semakin diperbaharui, dan kita akan semakin lembut seperti Kristus. Kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan ini kesempatan yang indah, yang mungkin tidak semua orang bisa miliki begitu saja. Kebijakan dari Tiongkok mengingatkan kita demikian, bahwa di dalam setiap krisis ada kesempatan. Diungkapkan dalam satu pepatah mengatakan, bagai batu giok, jika dia tidak dipahat, ditata, maka dia tidak mungkin menjadi perhiasan yang baik. Nah, saudara, rasanya itu tidak menyenangkan untuk menerima pembentukan semacam itu. Namun Allah ingin kita menjadi sesuatu di tangannya yang indah. Allah ingin kita memahami Dia dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Allah ingin, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menikmati Dia dan berkat-berkat-Nya. Daud menyimpulkan hal itu di dalam ayat yang ke-6. Dia mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tanpa Tuhan sebagai gembala yang memimpin di depan perjalanan kita ini, maka saudara dan saya tidak mungkin ada kesempatan untuk bisa melihat ke belakang betapa yang namanya kebajikan dan kemurahan itu benar-benar ada. Dia mengikuti aku
bahkan mengejar aku. Begitu rindunya, sepertinya Allah itu memberkati saudara dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, marilah kita tidak menyerah dengan segala kesulitan dan tantangan penderitaan yang ada sekarang ini. Tapi marilah kita mengarahkan pemikiran kita, hati kita, seluruh hidup kita hanya mengikuti semakin dekat lagi pimpinan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, bersyukur untuk sapaan-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Engkau mengetahui dan mengenal kami, apapun yang kami alami pada saat ini. Engkau adalah Allah yang Immanuel. Tuhan, seperti hari-hari yang lalu, 3 hal ini kami mohon. Melihat-Mu lebih jelas, mengasihi-Mu lebih dalam, mengikuti-Mu lebih dekat lagi. Di dalam nama Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin.